Halo teman-teman, ketemu lagi di channel saya IT Media Center. Saya dengan John Hasugian. Kali ini saya akan tunjukkan bagaimana cara install Pinet Lab. Pinet Lab ini akan kita install nanti di atas Pimor Workstation di laptop. Jadi sebelum kita install Pinet Lab ini, pastikan Pimor Workstation sudah diinstal di laptop masing-masing. Pinet Lab ini fungsinya saya biasa pakai untuk kebutuhan nge-lab ya, nge-lab kebutuhan seperti lab untuk IT. Misal kebutuhan nge-labnya buat emulator jaringan seperti multi vendor ya, Cisco, Mikrotik, server misal Linux, Windows Server, Fortinet, firewall dan lain-lain. Banyak vendor atau merek-merek jaringan yang bisa kita emulatorkan di sini ya, atau simulasikan di sini. Nah, saya dulu sebelum saya pakai Pinet Lab ini, saya biasa dulu pakai Genestri. Kedua, setelah di Genestri saya rasa agak ada ya, ini menurut saya ya, agak lambat. Dan kedua, butuh resource laptop yang tinggi, sehingga saya dulu beralih pakai AVNG ya. Lalu di AVNG saya juga AVNG sih lumayan ringan, tapi karena ada pemikiran lain atau pertimbangan lain, maka saya lebih prefer pakai Pinet Lab ya. Pinet Lab itu fiturnya banyak, desain topologinya kita bisa atur sedemikian rupa, jadi sehingga kita diagram ataupun network topologinya bisa macam-macam kita buat. Itu salah satu kelebihannya di fiturnya. Yang kedua, cara upload ataupun cara pasang image-nya ya. Setahu saya kalau di AVNG ataupun yang community yang free ataupun di Genestri kita buat ininya apa namanya, image-nya itu manual. Jadi kita download dulu image-nya, terus kita cemplungin, kita copy lewat WinCV ke AVNG atau ke Genestri-nya. Jadi agak lambat. Jadi di Pinet Lab ini sudah punya solusi, jadi kita tinggal download aja, nanti ada komennya khusus, kita tinggal download langsung. Misalkan kita mau download Mikrotik, image-nya Cisco, Fortinet, Windows, Linux, semua tinggal kita download aja di komen lainnya, di CLI-nya, nanti dia akan terpasang sendiri otomatis. Jadi itu lebih gampang. Nah, untuk lebih jelasnya nanti ikuti aja video ini, nanti saya mulai dari instalasi awal. Ya, tapi di sini Pimor Workstation saya udah install, jadi saya nggak tunjukin Pimor Workstation-nya. Jadi hanya mulai deploy Pinet Lab-nya sampai nanti testing Mikrotik ataupun Cisco di lab-nya ini sampai bisa ping ke internet sampai jalan. Jadi teman-teman mungkin mau buat lab ya, bisa dengan pakai Pinet Lab. Step-stepnya ada di video ini. Kita langsung saja. Saya nyalain Pimor Workstation ya. Terus di sini ada namanya New Virtual Machine. Jadi kita pilih di sini Open. Jadi di sini ada Pinet Lab ya, ada ini ya, file OVA ya, di Open Virtualization format OVA. Jadi kita klik aja ini OVA ini, saya punya image. Nanti ini sih tinggal download aja, nanti kalau butuh teman-teman di komen aja, nanti saya kasih linknya, ada di Google Drive saya kalau mau butuh ya, atau bisa download sendiri. Kita oke kan. Nah ini Pinet Lab, kita kasih aja Pinet Lab versi, saya edit aja 11. Oke, Pinet 11 import. Kita tunggu saja ya. Nah, sambil menunggu kita akan atur nanti resource-nya, spesifikasi PM-nya buat Pinet Lab ini. Jadi semakin tinggi spesifikasi laptop lebih bagus.
karena segi kecepatan untuk kita buat nge-labnya ya. Oke, kita tunggu, kita import. Jadi kita nggak ada skip-skip ya, biar nanti tahu mulai dari step awal sampai benar-benar labnya itu jadi ya. Jadi seperti itu. Lalu udah seperti ini. Kita lihat lokasinya, dia lokasinya di sini ya. Konfigurasi file, C user, dokumen, virtual machine, panel web, PMX. Ini lokasinya ya. Jadi teman-teman bisa lihat ini kursor saya. Jadi lokasinya ditempatkan di sana. Kalau mungkin diarahin ke drive lain atau folder lain bisa aja di custom. Tapi saya ikutin default aja. Terus kita edit dulu virtual mesinnya. Di sini saya kasih RAM-nya kasih deh kasih 8 GB. Terus harddisknya 100. Nah, ini harddisknya inat ya, sama persis kayak gini aja. Oke, kita naikin deh RAM-nya menjadi 10.000 ya, 10 GB ya. 10 GB, 12 GB ya. Kita kasih aja 12 GB. Oke, 11,7 ya. Oke, lalu kita nyalain langsung. Oke. Terus kita nyalain langsung. Jadi kalau teman-teman pernah nge-lab di AVNG ya, ini ada kemiripan di AVNG. Nah, kalau di sini banyak kelebihan ya, termasuk fiturnya sama desainnya. Waktu kita ngedesain buat lab jaringannya, jadi fitur-fitur ini kita bisa manfaatin ya. Kedua, download image-nya. Jadi kalau di AVNG kita harus ambil download satu image-nya, lalu kita copy dengan manual pakai WinCP atau pakai yang model lain. Seperti itu caranya. Nah, kalau di sini tinggal download aja, nanti ada komennya, dia otomatis ngedownload sendiri. Oke, ini enter. Root, loginnya, ini passwordnya apa ya? Password binetnya. Oke, dia minta konfirmasi password ya. Nah, kalau sini saya buat aja 123 ya, 123 enter 123. Dia minta konfirmasi repeat to root password, diulang ya 2 kali ya. Nah, terus enter. Kita buat static aja deh, static biar dia IP-nya nggak berubah-ubah. Oke, enter. IP-nya, nah IP-nya kita sesuaikan dengan di sini deh. Saya buat tadi network, kita IP-kan dah. Ini PM8 ya, firmware network adapter 8 pin 8. Kita tadi NAT-nya di sini ya, status lihat di sini ya. Jadi segmen 119 ya, 192 168 119. Berarti kita bisa 119 atau 100 120 atau 150 terserah, penting di segmen 192 168 119 ya. Nah, oke. Nanti gateway-nya kita mengikuti Win server ini 112 ya, bukan pakai 1192 tapi 112. 1192 gateway-nya pakai itu nanti. Oke, close. Oke, 192 168 119, saya pakai 98. Oke, enter. Subnet mask 255 255 prefix 24 ya. Gateway-nya 192 168 1192. Ini ya, default gateway. DNS-nya 888 DNS Google 4. IP NTP kosongin aja, enter.
direct connection, enter aja, pilih direct. Oke, dia akan proses membangun ya. Oke, tadi kita pakai root ya, root username-nya 123 ya, 123 enter. Oke, kita lihat dulu IP-nya, PIM, IP address-nya, network, interface. Oke, ini IP-nya ya, 1198. Oke, keluar IP. Kita enter, kita ping ke Google ya, ke gateway-nya dulu deh, 168.119.2 gateway-nya. Oke, reachable. Kita ping internet 888. Oke, berhasil ya, ping 111. Pastiin aja internetnya. Oke, kalau udah sukses, kita update dulu ya, apt get update, kita update dulu, update. Jadi kalau update ini cepat lambatnya tergantung speed internetnya ya. Kalau besar internetnya sebentar aja sih, tapi kalau lambat ya, kalau kecil ya bisa 1 jaman. Kalau misalkan dia cuma internet di rumah 2 MB, tapi kalau dia pakai internet yang gede ya dia sebentar aja ya, menurut pengalaman saya gitu. Internet kencang besar, speednya upgrade-nya cuma butuh beberapa menit udah selesai. Fungsi update ini untuk paket-paket patch yang kurang akan di-download untuk ke versi yang terbaru. Kita tunggu, nggak main skip-skip ya, kita tunggu aja sampai benar-benar ini. Oke, sekarang update udah selesai, kita tinggal upgrade. Yes.
Oke, sudah selesai. Kita coba akses config IP-nya berapa. Pinet 1 0, IP-nya 98 ya, ini ya. Pinet 0 ya. Coba kita akses ke 192.1 https 192.168.119.98 pen. Oke, pilih online mode offline ya. Ini ada dua pilihan, online dan offline. Kita pilih yang offline. Oke, username-nya admin. Defaultnya kalau tidak kita ganti, defaultnya adalah pinet ya, pinet ya. Tulisan ini ya, pinet huruf kecil, pinet. Terus masukkan kode yang tertera ini, captcha-nya. Saya login, don't save. Oke. Nah, di sini ada beberapa fitur. Di sini kita bisa membuat multiple user, kita bisa buat user lain, kita buat rule-nya, rule sebagai user aja atau sebagai rule sebagai admin atau sebagai root. Ini nanti bisa diatur. Misalnya nih, saya buat user baru lagi deh. Misalnya apa nih kira-kira? Di sini ada satu user ya, admin yang barusan kita login ya. Kita buat add. Misalnya nih, user 1 deh. User 1, passwordnya user 1 juga lah. Role-nya buat, karena kita belum buat role, kita buat aja loh, user aja catat. Role-nya kita buat aja admin. Oke, jadi kita beberapa bisa multiple user kita buat. Rule-nya bisa kita atur, dia hanya sebagai admin, tidak bisa ngotak-ngatik yang lain, menambah fitur, atau dia hanya sebagai pemakai lab aja. Nanti role-nya bisa ditentukan di sini ya, banyak. Oke, bisa misal buat rule, misalkan rule apa nih, misalnya rule-nya misalkan training. Kita bisa nih tentukan delete folder kah, add new lab, delete folder, clone lab. Ini kita bisa tentukan edit new folder, sesuai dengan ini kita bisa kita atur. Jadi si user tadi kita bisa pindahin ke user tadi. Misalkan si user ini edit, rule-nya kita pindahin ke training. Oke, sudah dia ke training, bukan ke admin lagi. Oke, terus download lab-nya kita di sini bisa download juga. Misalnya apa nih kira-kira ya, atau ke home kita balik, bukan. Oke, sini running lab, account, system, download device. Di device ya, ke device. Ini kita Docker bisa download ini. Nanti di sini ada Ubuntu desktop ya. Kita bisa kita ini aja dulu, get aja Docker ya. Nanti dapat dia apa namanya, Ubuntu desktop yang bisa kita pakai. Nah, ini lagi proses. Akan makan. Oke. Completed. Oke. Ini sudah ya, ini tandanya add to pinet.
Nah, sekarang kita masuk ke mainnya ya, main. Oke, kita buat labnya misalnya ini bisa buat folder misalnya nih, mikrotik, jadi kita pisah-pisah. Ini misalnya Cisco atau apa lagi, jadi gitu. Jadi kita misalkan mikrotik, kita buat nih labnya misalnya lab 1 misalkan static routing misal nih ya. Oke, tinggal add, udah diketik new labnya, add. Oke. Nah, ini pindah labnya udah jadi. Sekarang kita mau tambah node, kita mau buat dulu mikrotik, kita mau ngelab mikrotik dulu sini. Nah, ini belum ada mikrotiknya. Yang ada bawaannya adalah PPC ya, PPC ini ada bawaannya sendiri. Nah, Docker ini apa tadi? Yaitu dia masih proses download Ubuntu-nya. Jadi mikrotiknya belum ada ya. Jadi bagaimana kita biar bisa mikrotik? Kita download image-nya. Kita masuk dulu ke ininya, Pinet Lab-nya. Kita masuk ke IP-nya dari putih ya, 119.98, passwordnya tadi, username root, password 123. Ya, ini IP-nya kita tembak dari, saya pakai super putih nih, super putih sama aja. Oke, yes, passwordnya 123. Nah, ini kita mikrotik ya, caranya begini, ini komennya, ini paling cara. Jadi kalau di EBNG kita harus pindah manual ya, kita buat dulu foldernya di OPT-nya unlab, kemu add-on, kemu di sana kita cantolin kuota copy. Nah, kalau ini kita tinggal langsung install manual aja, misalkan easer ya, saya mikrotik misalnya nih. Tadi kan belum ada mikrotik nih. Nah, nanti ditampilin, wah ini dia. Jadi ada beberapa mikrotik, kita coba installin ya, mikrotik versi 648 ya, yang terbaru sekarang ya. Jadi kita pakai ini yang lebih stable ya, 648. Maka komennya, nah kenapa saya pakai putih? Karena bisa copy ya, karena pakai copy pasti bisa komen yang nggak perlu kita ngetik-ngetik. Pull, baru pastikan di sini yang CHR ini ya. Nah, saya biasa pakai ini. Wow, starting indicate must be integrate. Apa nih ceritanya? Pull, mikrotik, apa ikut harus CHR-nya? Seharusnya tidak ya. Pull. Nah, ini kita ini pull download image. Oke, nggak bisa ya. Kita pakai yang 481. Nah, ini bisa 481. Jadi terkadang ada seperti itu ya, ada isu-isu yang dia nggak bisa di-download ya. Jadi kita pakai 481. Oke. Jadi cepatnya lambat download itu tergantung kembali ke internetnya ya. Kalau misalkan kita hanya download 33 MB nih, internet kita cepat ya, sebentar aja gitu. Nah, kalau Cisco pakai apa ya? Cisco yes, kemu ya, BIOS. Apa ini BIOS? Ini ya, coba kita pakai ini Cisco ya, yang biasa dipakai L3 BIOS ini.
1 2 3. Sorry nggak bisa, mungkin badak yang make. Oke. Oh, kita pakai Fortinet dulu ya, Fortinet ses mic 40 aja. Nah, ini lalu kita ini ya ya Fortinet firewall ya, yang Fortinet firewall versi 6 versi 5, kita pakai versi 6 ya aja ya, yang udah versi 6 sekarang ya, yang pakai ini berapa ya. Oke, 2002 pakai 6 versi 6,4. Oke, kadang bisa kadang nggak. Oke, nggak bisa. Oke, Fortinet 765 MB 200. Oke, tidak bisa. Kita pakai Fortinet yang versi ini ya, build ini Fortinet. Kadang sebenarnya komennya ini aja, kadang dari sisi sananya ya tersedia atau enggaknya bisa di download IMAX ini. Ini bisa, kalau udah seperti ini bisa. Kita nunggu 67 MB ya, kita tunggu, tidak terlalu lama. Sambil download kita lihat mikrotik tadi ya, add. Oke, refresh dulu, download max. Ini mikrotik ya, mikrotik. Misalnya kita kasih 2 mikrotik, misalkan namanya apa, R1. Nah, ini mikrotik aja, mikrotik R1 mikrotik. RAM-nya segini aja sudah cukup. Udah, R1 mikrotik, R2 mikrotik 2. Oke, kita coba ya, tes ya. Web network, kita masukkan internetnya, connect misalnya internet, save. Ya udah, kita yang ini dulu kita pakai. Oke. Nah, ini kelebihan dari di Pinel ini, kabelnya bisa kita macam-macam variasinya ya, stylenya ya. Misalnya gini ya, saya edit kabelnya, warnanya bisa kita ganti nih. Tadi warna ini biru, sekarang warna merah. Modelnya bisa kita buat seperti ini. Bisa. Jadi kalau yang lain nggak bisa seperti itu ya, kecuali mungkin AVNG yang pro ya, yang berbayar. Yang community, yang free nggak bisa. Ini kita coba start, nyalain. Ini kita buang dulu lah. Nah, kita startnya nggak bisa ya. Oke, kita tunggu dulu nih prosesnya. Oh, make successful ya. Udah. Kita coba masukin 40 ini ya, Fortinetnya sudah ada ini. Karena kita udah download. Kasih RAM-nya 248. Ya, jadi Cisco nanti seperti itu, sama aja. Jadi seperti itu ya caranya. Misalnya oke, jadi labnya sudah selesai. Oke. Nah, kita masuk dulu CD OPT unlab kemu add-ons, masuk ke sini kemu, kita lihat dulu ya LS. Nah, ini LL tadi ada Fortinet, ada mikrotik, kita masuk dulu ke mikrotik LS.
Oke. Ada ya isinya HDA kecil. Nah, seperti itu. Kita coba nyalain Fortinetnya. Oke. Ini belum bisa di start ya. Kita lihat dulu. Belum bisa di start. Kenapa ini belum bisa di start? Nah, biasanya di sisi PM ya ada settingan di prosesornya. Oke. Kita shutdown dulu ya. Shutdown dulu PM-nya. Shutdown min H. Oke. Setelah udah shutdown, ini kita klik kanan, edit virtual machine. Nah, ini di prosesornya ini dicentang ya, virtual Intel PT. Oke, kita centang. Oke, setelah kita centang, kita nyalain lagi ya. Kita nyalain lagi. Oke, sudah nyala ya. IP-nya 98 ya. Kita masuk lagi di sini 98. Apa nih? History, hapus dulu historinya. Kita ulang lagi 192 168. Oke, admin, password pinet, OC ya, atau ini OC 0C ya. Oke, kita buang aja deh ini. Kita buang aja dulu. Kita buang aja. Terus mikrotik namanya R1 aja. Oke, set. Tarik kabel. Oke. Start. Oke, sudah bisa. Coba ini ya, 98 123 isi BIOS Cisco. Sekalian kita instalkan Cisco-nya. Full ini kita install Cisco. Oke,
ini jalan. Kalau udah ya jalan. Nah, kita ke mikrotiknya dulu, double klik ini. Admin, passwordnya kosong ya, defaultnya passwordnya kosong. Admin kosong, no. Oke, mikrotik bisa. Kita set IP-nya, IP address print. Dia dapat dari sini, turun ke sini, DHCP kliennya. Oke. IP route print. Oke, dapat IP DNS print. Ping 11 replay ya, ping 888 ya, bisa Google. Oke. Nah, begitu ya cara install ya Pinet Lab. Di Fortinetnya dulu kita coba Fortinetnya. Nah, kita coba tambah Fortinetnya, Fortinet ya, Fortinet firewall Jakarta. RAM-nya kita kasih 2048. Kita kasih langsung cantol ke mikrotik ya, ke internet langsung, ke USB. Nah, kita mau taruh Windows-nya ya, kayak ini lagi proses download. Ini udah selesai. Nah, akses Windows, akses kita Windows-nya belum ada, biar ada Windows, akses Win. Kita lihat dulu. Ini ada Windows 7, ada Windows 10, jadi tinggal mau install aja ya, sesuai kebutuhan. Windows Server juga ada di sini, Windows Server. Ini, nah, saya copy manual aja Windows saya, kebetulan Windows saya sudah ada browsernya. Nah, di sini kadang-kadang Windowsnya tapi browsernya kayak Firefox, Google Chrome belum ada, jadi saya copy manual aja ya. Saya kebetulan sudah ada pakai WinCP. Oke, 192.168 berapa ya IP? 168.119.98 root 123. Oke. Nah, begini cara copy manual ya. OPT mana nih? OPT unlab unlet on kemu. Ini ada yang udah download mikrotik Fortinet. Refresh dulu. Terus, nah, saya ada di sini Windows Emacs emulator Pinet Lab. Ini yang ada browsernya Windows 7, yang Windows 7 Win 7 Lite. Kita buat dulu foldernya di sini, Win 7 browser ya. Ini terus ini image-nya ya, kita copy di sini sekitar 3,2 GB. Seret ke sini, tunggu aja supaya nanti di sini ada Windows-nya. Oke, ini saya nyalain dulu ya, saya start. Setelah di start, double klik aja. Oke. Enter ya, dia proses ya.
Ini lagi copy. Ini copy Windows 7 browser ya, karena Windowsnya kita belum download. Kalaupun di download browsernya belum ada, jadi kebetulan saya udah punya stok yang Windows 7 yang udah ada browsernya, makanya kita copyin ke Pinel ini. Caranya ya pakai software ini, WinCP ya. Jadi kalau teman-teman ini bisa tinggal download aplikasi ini. Kalau sudah punya stok ini ya langsung tinggal copy. Mungkin teman-teman kalau download nggak ada Windows 7 browsernya, nggak ada seperti Google Chrome, Firefox-nya gimana biar bisa. Nah, nanti saya ajarin caranya. Ada dua cara sih. Pertama, kita kalau udah nanti terkoneksi internet bisa di download browsernya Firefox atau Google Chrome. Kedua, setelah udah download nanti ada caranya supaya Emacs itu kita pakai itu sehari-hari. Jadi nggak perlu setiap kita buat lab kita harus download lagi bolak-balik. Ada caranya nanti di video berikutnya ya. Jadi ini kita inikan dulu nanti, atau mungkin di akhir sesi ini. Oke, kita lihat dulu di sini. Ini ya Fortinetnya, admin. Oh sorry, passwordnya masih kosong. Admin kosong, kita buat aja pas baru admin. Oke. Steam status, sistem global, so status sistem interface basic. Kita lihat IP. Oke. Sistem interface, satu DHCP. Nah, kita konfigurasi aja. Nah, kebetulan saya udah komennya, kita cemplungin aja nih. Ada di sini konfigurasi. Ya. Ini Fortinetnya kita coba konfigurasi. Sekalian kita perhatikan, oh ini Windows 7-nya udah kecantol. Nah, ini kita udah bisa pasang windownya di sini. No window ya. Kita refresh dulu karena belum dikenal. Not Windows. Ya, ini Windows 7 browser. RAM-nya 4 GB. Oke, oke ya. Misalnya kita ganti dulu warnanya. Kita coba nge-lab di sini. Nah, kalau mikrotik tadi udah kan, mikrotik di sini sudah. Nah, ini ya. Sudah IP address print sudah bisa. Kita mau tambah lagi IP, ada address misalkan 172.16.10.254.24. interface header 1 ya, IP address print. Jadi seperti ini, dan lewat window pun bisa disetting ya. Oke, kita nyalain ini windownya. Oke, masuk ke Fortinetnya ini.
kita belum ada settingan apa-apa, kita setting dulu IP-nya gateway supaya bisa internetnya. Oke, settingannya ini IP menuju internet, ini ke LAN-nya 10.1.1 ke LAN Windows, terus ini static routingnya, ini DNS-nya, ini untuk addressnya ya. Kita kalau di mikrotik namanya address list, kalau di sini kita firewall address. Ini firewall police-nya ya. Ibaratkan ini sebagai NAT-nya supaya si LAN tadi, si Windows ini bisa internet. Kita tes ya sampai di situ ya. Oke, kita copy aja. Ini udah selesai buat. Mau diketik manual juga bisa. Ya. Ini ya. Oke, sampai di sini copy. Oke. Coba get system interface basic. Nah, ini IP-nya ya, IP-nya 254. Oke, coba kita ping 10.0.137, ini gateway-nya ya. Oh sorry, execute. Oke, ping ke Google. Oke, kayaknya routing statiknya belum ya. Oke, routing statik. So, routing statiknya belum ada. Kita buatin lagi, kayaknya kelewat tadi ya. Oke, pasti seharusnya udah bisa ya. Aman, bisa. Oke. Sekarang kita akses Fortinet-nya ya. IP-nya tadi berapa? 10.0.1.254. Oke, IP-nya kita set dulu di sini di segmen. Jadi Fortinet sudah bisa mikrotik. Oke, jadi IP Windows ini kita setting dulu. Ini IPC Fortinet tadi 888.844. Oke, sudah seharusnya udah ya, ini ya sudah network. Oke. Kalau udah, kita ping dulu. Ping 10.0.1.254. Oke, replay. Oke, kita akses Fortinetnya. Seharusnya ini Windows 7 ini yang di bawah Fortinet sudah bisa internet ya. Ini ikonnya sudah tidak ada tanda seru. Kita mau coba akses mikrotiknya. Oke, kalau lab Cisco udah ada ya? Ini Cisco ya. Cisco ada ini. Ada satu Cisco. Ini ada dia. Ini kita coba masuk internet. Kita nyala. Ini kita matiin aja ya. Mikrotiknya ini kita matiin, sudah cukup ya, untuk mikrotik sudah cukup.
System shutdown, yes, kita matiin aja. Kalau ditanya bisa dari Winbox, ya bisa Winbox. Nanti pasang Windowsnya seperti ini, akses Winbox, atau dari komputer kita bisa. Coba nyalain ini, Cisco nya berhasil enggak? Berhasil ya, kita coba. Kita balik lagi ke Windows ini dulu, kita cek www.yahoo.com. Seharusnya udah bisa ya. Oke, bisa ya, bisa Yahoo Indonesia.com. Oke, ini bisa lah. Kita akses ke 40 nya 10.01.254. Ini ke 40 masuk ya. Sepuluh 01.254 ini adalah IP-nya, ini IP port 2. Admin. Oke, letter. Oke, kita sudah login ke Fortinet-nya ya. Ini Fortinet firewall. Jadi ya cukup di sini dulu tutorial ini ya. Bagi teman-teman, kalau ada yang kurang paham atau yang mungkin masih kurang mengerti, mungkin bisa di komen nanti di bawah. Mohon ya like, share, subscribe-nya pada teman-teman, supaya di video-video berikutnya kita akan lanjut ke video atau tutorial yang berhubungan dengan dunia IT ya. Nanti saya akan tambah dengan video-video yang lainnya yang tentu bermanfaat buat teman-teman, mungkin di tempat kerja atau di project ya. Jadi oke, terakhir kita lihat dulu Cisco nya. Oh, ini Cisco nya sudah Enacon Duso IP interface brief. Sudah ada ya IP-nya, ini dia dapat dari DHCP yang atas ini. Dia otomatis dapat internet ini ya, ini turun. Kalau ditanya kok belum dapat, kok tiba-tiba, ya karena dia ini ada IP dikasih dari DHCP ya. Kita kasih IP coba, interface Ethernet 01 ya, 101 IP address misalnya ya 172.16.100.254.550. Apa ini? 25 172.100.172.16. Oke, ya. Ini so IP interface brief. Ya udah ya. Ping 172.16.100. Sukses. Ping. Ini belum, karena routing statiknya belum dibuatin ya. Ya. Jadi seperti itu ya. Jadi ini cukup
buat bagaimana membangun atau mendeploy VNet Lab di atas laptop kita ya, supaya kita bisa nge-lab bebas. Cukup sekian teman-teman, saya akhiri video ini sampai di sini. Kalau ada yang kurang, ada yang perlu ditanyakan, langsung aja ke komentar nanti. Kalau ada yang salah, ada masukan, silahkan, monggo. Sekiranya bermanfaat bagi teman-teman, like, share, dan subscribe-nya ya, supaya ada video-video berikutnya yang kita suguhkan nanti yang berhubungan dengan di dunia IT. Mungkin kalau ada video-video yang perlu di request tentang Fortinet, tentang firewall, Cisco, monggo, nanti kita akan buat video yang mungkin sesuai dengan topik materi yang teman-teman inginkan. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.